kita kembali lagi di video keempat ya, mengenai analisis perancangan kerja. Kita akan membahas kali ini mengenai qualitative work analysis. Jadi ini juga masih ada sambungannya ya dari materi yang sebelumnya. So hopefully teman-teman bisa mengikuti ini dengan baik dan juga bisa mendapatkan hal yang positif dari materi kali ini. Oke, let's get it on. Oke, so hari ini kita akan membahas mengenai kualitatif work operator analysis. Oke, jadi sebenarnya ada dua work operator analysis, ada yang pendekatan kualitatif, ada yang pendekatannya kuantitatif. Oke, so tapi saya akan deliver dulu ke teman-teman mengenai pendekatan yang kualitatif. Ya, jadi ada tiga hal yang akan coba kita bahas pada hari ini ya, ada operation analysis, ada peta kerja operasi ya, ada operation process chart, ada peta kerja setempat dan juga peta kerja keseluruhan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis peta kerja setempat. Oke, jadi dalam operation analysis ada 10 primary approach, ada 10 pendekatan utama. Ya. Yang pertama adalah purpose of the operation, apa tujuannya, kemudian design of the part, desainnya seperti apa, kemudian tolerance and specification, ya, ini sering dibahas di manufaktur ya, toleransi dan spesifikasi. Berikutnya adalah material, ini juga ada mata kuliah sendiri ya, pengantar material, ya, material teknik, kemudian process of manufacture, kemudian setup and tools, working conditions, metal handling, ya, alat apa yang digunakan untuk memindahkan material, kemudian plan layout, yang terakhir adalah principles of motion economy. Ini sudah sempat kita singgung ya, sudah sempat kita singgung di materi sebelumnya. Oke, ini adalah operation analysis ya. Ini adalah inputannya, bahan baku ya. Ada tenaga kerja, mesin fasilitas produksi, energi informasi. Berikutnya disimpan terlebih dahulu ya, ada proses storage. Berikutnya baru ini ada operation pertama, operation kedua, yang mana O1, O2 ini merupakan hubungan operasi kerja antara manusia dan mesin, atau biasa kita kenal dengan sistem manusia-mesin. Di akhir, sebagai finish produknya, bisa berupa informasi, services, produk akhir, dan juga limbah. Yang mana produk akhir ini biasanya disimpan terlebih dahulu pada storage ini. Nah, ini ada pembahasan yang lebih detail ya. Ada pembahasan lebih detail, sistem produksi industri, tujuan analisanya adalah memperbaiki efektivitas sistem guna memuaskan kebutuhan manusia dalam bentuk produk atau jasa. Proses produksi, tujuan analisanya adalah memperbaiki aliran, baik material maupun manusia sebagai sudut pandang operator, energi dan informasi. Simbol dan deskripsinya menggunakan simbol ASME ya. Simbol ASME, ada operation, ada storage, ada transport gitu ya, simbol-simbol ASME. Kemudian tools of analysis-nya biasanya menggunakan peta operasi kerja, peta aliran proses, peta diagram alir yang nanti kita akan coba pelajari pada hari ini. Ya. Berikutnya ada stasiun kerja manusia mesin. Guna analisanya adalah menambah produktivitas SDM dan manusia. Kemudian gerakan manual fisik, menganalisa gerakan. Ya, ada 4 pendekatan ya. Oke, kita masuk ke peta kerja, proses chart. Ya. Penggambaran urut-urutan kegiatan yang terjadi dalam proses operasional, penyelesaian suatu aktivitas dari awal dalam kurung bahan baku sampai ke proses akhir. Penggambaran dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang telah distandarkan. Oke, proses chart ya, penggambaran langkah-langkah pengerjaan dengan menggunakan peta proses dalam kurung proses chart dengan mengaplikasikan simbol-simbol yang telah distandarkan oleh ASME, American Society of Mechanical Engineering. Jadi ya teknik industri memang masih ada kaitannya ya sama mechanical engineering karena teknik industri adalah turunan ya, derivatif dari teknik mesin. Oke.
Oke, jadi di sebelah kanan ini adalah contoh proses chart teman-teman ya. Ada contoh proses chart dari kiri ke kanan merupakan urut-urutan proses produksinya. Kemudian masing-masing ini ada simbol lingkaran, ada simbol kotak, ada simbol segitiga. Itu semua mewakili operasi yang disimbolkan menggunakan simbol SMI tadi ya. Hingga sampai akhir adalah produk akhirnya. Ya, panah ke kanan ini merupakan eh, bentuk dari assembly gitu ya. Artinya dari sisi kiri sudah selesai, kita bawa ke sisi paling kanan untuk dilanjutkan proses produksinya atau proses operasinya uh, dari proses yang paling kanan. Ya, beberapa macam peta yang dikenal antara lain adalah OPC. Ini adalah OPC ya. Sebelah kanan adalah OPC. Kemudian ada flow process chart, ada flow diagram, ada assembly chart. Jadi kita akan mencoba melihat satu persatu ya. Oke, manfaat penggambaran peta kerja. Jadi ada why, what, who, where, when, how. Ya, jadi ini adalah pertanyaan ketika kita mau memulai menggambarkan peta kerja. Ya. Nah, peta kerja sendiri itu ada dua jenis teman-teman. Ada peta kegiatan kerja setempat, ya. Ada peta kegiatan kerja keseluruhan. Fungsinya pun berbeda-beda. Ya. Kalau peta kegiatan kerja setempat itu digunakan untuk menganalisa dan memperbaiki proses kerja di sebuah stasiun kerja. Oke. Menggambarkan hubungan kerja dalam kurung dalam waktu ya antara siklus kerja operator dan mesin dalam sebuah sistem manusia mesin. Kalau peta kegiatan kerja keseluruhan untuk memberikan informasi dalam kurung data dari keseluruhan proses kerja secara lengkap ya dari langkah-langkah proses yang terjadi di sistem produksi. Ini juga merupakan alat yang efektif digunakan untuk menganalisa kondisi kerja yang tidak produktif. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenisnya ya, peta kegiatan kerja setempat. Ada OPC, tadi adalah contoh OPC ya, yang pertama. Kemudian ada assembly chart, ada flow process chart, ada flow diagram, ada operator process chart ya. Ini sedikit serupa tapi tak sama ya. Ada operation process chart, ada operator process chart. Hati-hati ya. Ada man machine process chart dan juga ada gang process chart. Nah, ini taksonominya ya teman-teman. Jadi yang paling atas adalah operation process chart. Ya, operation process chart. Kalau operation process chart ini adalah single product, kalau kita mau multi product, masuknya adalah multi product process chart. Ya, tapi mainly bentuknya modelannya sama. Oke. Berikutnya kita turun ke bawah, ada material flow process chart yang dia punya derivatif ya, yaitu flow diagram. Kemudian di bawahnya yang warna pink ada main flow process chart yang dia punya derivatif juga string diagram. Dari main flow process chart ini bisa dibentuk atau dimodelkan yang lain, yaitu right and left hand chart. Atau biasanya bahasa Indonesia-nya adalah peta tangan kanan, peta tangan kiri gitu ya. Kemudian ada SIMO chart. Yang paling kanan ada multiple activity chart ya teman-teman. Nah ini turunannya ada 3, ada critical path schedule. Biasanya ini digunakan untuk manajemen proyek ya, critical path schedule. Kemudian ada man machine chart. Berikutnya ada gang process chart. Ini kita juga akan coba lihat satu-satu ya. Nah ini coba kita lihat sekarang ada man machine chart. Kemudian ada peta kelompok kerja atau gang process chart. Sama yang ketiga ada peta tangan kanan dan peta tangan kiri. Oke, left and right hand chart atau biasa disebut juga operator chart. Ya. Nah, peta manusia mesin atau man machine chart. Oke. Ini menggambarkan interaksi ya antara mesin dan operator di mana kedua hal ini saling bergantian gitu ya. Operator bekerja, mesinnya nganggur. Operator nganggur, mesinnya bekerja. Oke. Bisa juga operator bekerja, mesin bekerja, bisa juga operator nganggur, mesinnya juga nganggur. Nah, jadi man machine chart ini menggambarkan kondisi-kondisi tersebut. Oke. Idle atau delay time merupakan kondisi kerja tidak produktif, tidak menguntungkan
dan sebaiknya dihilangkan atau diminimalkan. Ya. Peta akan menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari interaksi antara manusia dan mesin. Oke. Alat analisa yang efektif untuk menekan idle time. Karena muaranya nanti dari main mesin cat ini kita bisa mengeluarkan persentase. Jadi dari mesinnya ada berapa persen dia idle, dari sisi man-nya juga ada berapa persen dia idle gitu ya. Jadi merupakan alat analisa yang efektif untuk menekan idle time. Kemudian operator idle manfaatkan untuk bisa mengoperasikan mesin yang kedua, ketiga, dan seterusnya atau disebut mesin complete. Oke. Siklus kerja operator lebih singkat dibandingkan dengan siklus operasi kerja mesin. Perbaikan dilakukan dengan berusaha memanfaatkan operator untuk melaksanakan aktivitas yang lain selama idle ya. Menunggu siklus kerja mesin selesai dengan bisa mengoperasikan mesin yang kedua dan seterusnya atau melakukan aktivitas lain ya. Manual operation. Kemudian man machine process chart, oke. Graphical model of the simultaneous activities of worker and the equipment, oke. Kemudian helps identify idle time and cost of both workers and machines. Yang ketiga adalah for analyzing alternative worker-machine combination to determine the most efficient arrangement. Oke, yang keempat adalah timeline of activities of operator and machines. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman ya, merupakan man machine process chart for a gourmet coffee house ya. Jadi coffee house-nya ini di sini menjual biji kopi ya, menjual biji kopi. Coba kita bedah satu-satu ya. Di sini ada 3 peranan ya. Ada si customer, ada clerk ya atau baristanya, ada coffee grinder. Coffee grinder adalah mesinnya ya. Jadi man-nya diwakili 2 orang, customer dan clerk. Kemudian mesinnya diwakili oleh satu jenis mesin yaitu coffee grinder. Oke. Nah, pertama di sini customer-nya datang gitu ya. Customer-nya datang, kemudian dia minta 1 pound of coffee ya. Menentukan brand-nya apa dan juga minta di grade ya, brand and grade. Oke. Kemudian si baristanya atau si clerk-nya listen to order, dia dengerin ordernya, dia catat gitu ya. Kemudian mesinnya masih idle dulu. Ya, mesinnya idle. Kemudian customer-nya sudah selesai ya. Customer-nya nunggu ya. Jadi bayarnya terakhir nih ceritanya gitu ya. Customer-nya nunggu, kemudian clerk-nya ngambil kopi, masukin ke mesin gitu ya. Kemudian set grinder, ngeset dulu, kemudian baru di grinder. Ya. Start grinder, dia masih idle. Karena kan masih nyiapin ya clerk-nya ya. Berikutnya customer-nya wait lagi, nunggu lagi. Nunggu selama 21 detik karena mesinnya lagi nge-green. Ya. Clerk-nya nungguin si mesinnya lagi nge-green, mesinnya lagi nge-green kopinya. Ya. 21 detik, kemudian customer-nya masih nunggu ya. Customer-nya masih nunggu, kemudian mesin grindernya dimatikan, kemudian mengembalikan kopi yang sudah di-green tadi ke kemasannya ya. In package and close it. Kemudian ditutup. Kopi grindernya udah idle sekarang ya. Berikutnya terakhir customer-nya sudah nerima barangnya, kemudian dia bayar gitu ya. Kemudian uangnya cash di sini, uangnya cash, kemudian dia menerima kembalian, receive change ya. Kemudian si clerk-nya memberikan kopi ke customer-nya, kemudian nunggu customer-nya bayar, kemudian menerima uang dan memberikan kembalian. Coffee grinder-nya idle lagi gitu ya. Jadi dari 5 blok ini, 5 kotak, coffee grinder-nya cuma kerja sekali. Lainnya adalah idle ya. Kemudian customer-nya dari 5 blok ini cuma menggunakan 2 blok untuk bekerja ya. Yang lainnya waiting. Sementara clerk-nya full. Dia bekerja terus ya. Nah, di sini summary-nya teman-teman ya. Di sini summary-nya ternyata idle time yang paling besar itu dimiliki oleh coffee grinder yaitu 49 seconds. Sementara untuk customer-nya itu 48 seconds, clerk-nya 21 seconds idle time. Sisanya dia kerja 49 ya, 49, kemudian
untuk coffee grindernya kerjanya cuma 21 detik doang, ya. Cuma 21 detik doang, sehingga machine utilization-nya adalah 30%. So, kemudian misal saya tanya, kondisi ini bagus atau tidak? Ya, kondisi ini bagus atau tidak? Nah, untuk jawabannya akan kita bedah di part yang kedua. Oke ya. So, saya akhiri dulu untuk yang part pertama, teman-teman. So, kita akan ketemu di part yang kedua. Kita coba akan membedah main machine chart tadi. Ya, kita akan coba membedah dan kita akan tambahkan beberapa materi lagi di part kedua. Oke, see you on part 2.